Ibu, ini ada bapak, ada bapak. Selamat pagi semua. Pagi. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya semua? Baik, Bu. Sebelumnya Ibu minta tolong setiap masing-masing cek ya kiri kanannya. Mungkin masih ada sampah, ada kertas, mungkin ada tisu. Biar kelasnya sama-sama bisa nyaman kita belajarnya. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Untuk ketua kelas? Jadi ya, kelasnya. Ada yang lupa atau ada yang izin hari ini? Ada Ibu, Surya sakit, Adit sama Rizal tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya, oke. Terima kasih, nanti untuk daftar hadirnya bisa kasih ke Ibu ya. Ya Ibu ya. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa ya. Silakan jadi kita tanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agama masing-masing setelah dimulai. Amin. Selesai. Oke, baik. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, mungkin masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Bisa angkat tangan? Ayo Bu, Ya, Put. peran dan nilai-nilai tokoh nasional dan daerah. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai dari pahlawan nasional, dan pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran sendiri. Jadi kalian ini diharapkan untuk menjelaskan, bisa dapat menjelaskan nanti, baik itu bisa diskusi atau presentasi, kemudian kalian juga dapat membandingkan, kemudian menganalisis dan mampu menulis, baik itu nanti Ibu mungkin di akhir atau di tugas kalian Ibu akan memberikan tugas. Kemudian untuk metode yang Ibu gunakan sendiri, Ibu menggunakan metode the power of two ya. Itu ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi metode yang Ibu gunakan di pembelajaran kali ini adalah the power of two, di mana Ibu nanti akan membuat kelompok kecil berpasangan untuk ya sama-sama kita membahas tentang materi pada hari ini. Oke, langsung aja ya Ibu masuk di kegiatan inti, yaitu tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Pasti kan sudah tahu ya ini siapa? Tahu, Bu. Bu, presiden pertama. Ya. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Jadi beliau ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Dan untuk pembahasan utama kita pada pagi hari ini tentang perannya ya, pasti tidak asing lagi di telinga kalian dengan nama beliau, karena banyak sekali peran-peran yang beliau lakukan untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Salah satu contoh peran dari Insinyur Soekarno. Sebagai proklamator, Bu. Ya, sebagai proklamator Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, Hatta. ya, tadi sudah terlihat ya pasti. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini tidak lain tidak bukan adalah wakil presiden, wakil presiden pertama Indonesia, dan beliau ini juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Itu hampir mirip ya seperti materi kita minggu lalu, tapi kita di pertemuan kali ini fokus dengan peran-perannya. Kemudian juga kita juga nanti akan membahas tentang pahlawan daerah. Kemudian untuk di penjelasan ini Ibu singkat saja karena nanti waktunya banyak untuk diskusi. Jadi Ibu harapkan nanti kalian lebih berperan aktif ya dalam diskusi. Baik Bu. Oke, selanjutnya ada Pak Ahmad Yani. Ya, jadi Jenderal Ahmad Yani ini juga adalah salah satu pahlawan revolusi yang dimana beliau menjadi salah satu korban dari, ada yang tahu korban dari? Ya, gerakan G30 SPKI. Kemudian beliau ini juga salah satu pahlawan revolusi yang banyak berperan dalam beberapa aksi. Ada juga beliau juga turun dalam pemberontakan. Ada yang tahu pemberontakan apa? Yang beliau PRI dan Permesta, Bu. ada lagi? Pemberontakan DI. Bu. Itu tadi adalah beberapa contoh dari pahlawan nasional kita. Masih banyak ya pastinya pahlawan-pahlawan nasional kita yang ada di Indonesia.
Ada lagi? Fitniadin. Kemudian Kapiten Patimura. ya, Kapten Patimura. Kemudian untuk pahlawan perempuan ada yang tahu? Ini. Kartini. Fitniadin, benar sekali. Oke, kemudian untuk pahlawan daerah. Di sini tidak jauh ya Ibu mencari contoh karena kita tinggal di Kalimantan, pastinya kita juga mempunyai tokoh daerah itu. Ada yang tahu tentang tokoh ini? Ya, karena memang beliau ini baru saja dinobatkan sebagai tokoh nasional dan tapi masih disayangkan yang untuk sumbernya, referensinya tentang beliau ini masih sedikit di internet. Jadi harapannya untuk beliau nanti mungkin kalian sudah masih kan sekarang udah kelas 11 ya, nanti akan masuk ke perguruan tinggi, kemudian mungkin nanti ada yang jadi sejarawan, meneliti, mungkin bisa mengambil beliau sebagai objeknya, jadi bisa lebih banyak lagi referensi seperti itu. Bisa mengerti? Siap. Oke. Dan beliau ini juga adalah Sultan ke-14 dari Kesultanan Kertanegara Sumatera. Dan beliau ini juga adalah Sultan pertama yang menggunakan nama Islam semenjak Islam masuk ke Kerajaan Kutai. Dan untuk peran dari beliau sendiri, beliau ini turun langsung saat melawan VOC. Seperti itu. Bisa dipahami? Jauh ini ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke. Oke, untuk kegiatan kita selanjutnya, Ibu mau membuat kelompok. Jadi di sini nanti Ibu akan membagikan beberapa nama kelompok. Kelompok itu namanya diambil dari nama pahlawan. Jadi Ibu akan membagikan beberapa nama pahlawan. Di sini tugas kalian untuk berdiskusi. Jadi sistemnya nanti seperti yang Ibu jelaskan di awal, kalian nanti akan berpasangan dengan teman sebangkunya, kemudian membuat diskusi seperti apa perannya yang tadi ya yang Ibu jelaskan di awal tentang peran dari tokoh-tokoh nasional di daerah ini. Dan setelah itu Ibu harap nanti kalian siapkan ya pulpen dan buku untuk mencatat yang penting-pentingnya untuk dipresentasikan. Bisa dipahami? Siap. Oke. Ini kelompok 1 ya. Ya Bu. Kelompok 2. Oke Bu. Oke, karena ada yang ganjil ini nggak apa-apa ya, nanti gabung aja bertiga. Oke Bu. Ini sudah jadi 4 kelompok kan? Oke Ibu, untuk diskusi ini Ibu akan beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Siap Bu. Ibu diskusi. Ngantuk Bu. Bu lapar Bu. Bu lapar Bu. Bu Ajima main HP Bu. Azima HP-nya disimpan dulu ya. Loh, sekolah ini udah boleh buka HP loh. Gimana? Ada kendala? Ada yang perlu ditanyakan? Baik Bu, materinya? Susah Bu. Susah ya? Iya Bu. Sedikit. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ya? Pukul 9.38, sudah 15 menit tepat ya. Siap Bu. Oke, kita langsung mulai dari kelompok 1. Sudah siap untuk presentasi? Sudah Bu. Ya langsung di meja aja, di meja aja. Silakan. Ibu.
Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November tahun 1945 hingga 20 Juli tahun 1947. Peranan beliau adalah pada masa kemerdekaan, Syahir juga yang memimpin golongan pemuda dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan juga berperan sebagai Perdana Menteri dan perwakilan Indonesia di PBB. Mungkin itu Bu, diskusi dari kelompok 2. Terima kasih dan tepuk tangan untuk sudah bagus ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan presentasi. Jadi jadi untuk kelompok 3 itu membahas tentang biografi singkat dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu adalah merupakan perwira tertinggi di Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau merupakan jenderal pertama tentara negara Indonesia dan beliau juga mendapatkan bintang 5 sebagai penghargaan. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 2019 di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Peranan yang dimiliki beliau pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia itu salah satunya meliputi senjata Jepang, memimpin pertempuran Ambarawa, melakukan reorganisasi tentara keamanan rakyat, dan melakukan rasionalisasi tentara nasional Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 3. Tangan dulu kelompok 3. Ya, sudah bagus ya. Kemudian kelompok terakhir kelompok 4 silakan. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4 tentang Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo, lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro dikenal luas karena berhasil memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajahan Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Oke, jadi tadi kan kalian sudah presentasi masing-masing kelompok. Jadi selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Mungkin dari kelompok-kelompok yang lain mau bertanya ke kelompok mungkin 1 atau 2 atau 3 atau 4 bisa angkat tangan ya. Ya, kelompok berapa? Sebutkan. Kami bertanya Bu, kami dari kelompok 3 Bu, ingin bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan. Ya, Bu, kami ingin bertanya, jelaskan latar belakang Perang Diponegoro. Begitu. Gimana kelompok 4? Maka saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi, Perang Diponegoro itu terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Mungkin itu saja jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah dipahami ya? Oke. Ada lagi yang bertanya dari materi yang telah kita bahas bersama tadi? Bu. Ya, silakan Pak Fida. Jadi selain minimal gagasan, apa lagi peran dari Ahmad Subarjo, Bu? Oke, tadi kan sudah dijelaskan Ahmad Subarjo itu salah satu perannya adalah memberikan beberapa gagasannya untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian yang bisa Ibu jawab dari pertanyaan Pak Fida itu dari peran dari Ahmad Subarjo yang lain ini adalah waktu perumusan teks proklamasi ini ada beberapa peristiwa ya. Salah satunya adalah peristiwa, ada yang tahu peristiwa apa? Ya, benar. Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan itu ada peristiwa Nasdem Blok yang dimana ada konflik ya dari golongan muda dan golongan tua. Jadi peran dari Ahmad Subarjo ini dia menjadi penengah dari konflik golongan muda dan golongan tua. Seperti itu. Bisa dipahami Mas Ida? Bisa. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oh, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, tadi kita sudah sama-sama membahas tentang peran dari tokoh-tokoh nasional dan daerah dari
bertukar jawaban, memberikan beberapa pendapat kalian, dan sekarang Ibu mau minta dari beberapa kalian untuk menyampaikan kesimpulan nih dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Ibu minta 2 orang ya dari kalian, cewek cowok. Ada yang berani? Ibu. Ya, Muhammad Nur silakan. Kesimpulan dari saya, banyak cara yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari materi yang sudah kita bahas hari ini, poin yang saya dapat adalah semangat juang yang besar dan jiwa nasionalisme yang tinggi dari pahlawan Bu. Ya bagus, tepuk tangan dulu buat Muhammad. Ya, jadi kesimpulan dari Muhammad Nur tadi, bagaimana semangat juang dari pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaannya bisa menjadi contoh ya bagi kita generasi muda. Kemudian yang perempuannya, siapa yang berani? Ya, silakan Debbie. Baik, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu banyak yang kita bisa teladani dari para pahlawan kita, dari tekadnya, semangatnya yang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Debbie. Kemudian setelah menyampaikan kesimpulan dari beberapa temannya ya sudah mewakili menyampaikan kesimpulan, Ibu mau kita sama-sama nih untuk menyampaikan kesimpulan. Ibu mau membuat beberapa contoh dari nggak usah jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari aja, agar gimana sih kita sebagai generasi muda untuk mengisi dan memahami arti dari kemerdekaan itu. Kita tahu kan karena yang kita pelajari tadi tentang peran-peran besar dari para tokoh-tokoh nasional, bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini kita menginjakan kaki di Indonesia. Tidak ada lagi, kalau biasanya dulu kalau perang pasti ada bom, tidak tenang lah sebagai belajar. Kita bersyukur saat ini kita bisa belajar dengan nyaman, punya fasilitas yang nyaman karena peran dan perjuangan dari para pahlawan dulu ya. Jadi Ibu mau nanya nih, bagaimana sih kita sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dan memahami arti dari kemerdekaan itu? Ada yang berani? Saya Bu. Ya, Andi dulu deh. Saya Bu. Yang bisa nanti seperti mendukung produk dalam negeri Bu, dengan membeli dan mencintai produk dalam negeri Bu. Ya, bagus. Itu adalah salah satu contoh ya, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, karena kita kan di masa sekarang itu pasti yang tren-trennya itu brand-brand luar negeri. Pasti kita akan pede nih kalau kita pakai brand luar negeri. Tapi tanpa kita sadari, brand lokal sekarang itu kualitasnya tidak kalah jauh ya dengan brand-brand luar seperti itu. Jadi salah satu cara kita untuk memaknai kemerdekaan itu kita menggunakan produk dalam negeri seperti itu. Sudah bagus ya, itu contoh dari Andri tadi bisa kita masukkan sebagai beberapa contoh. Kemudian ada lagi? Ayo Bu. Ya masih ada. Bisa dengan pengabdian ke masyarakat Bu. Pengabdian ke masyarakat boleh. Pengabdian ke masyarakat itu banyak ya, luas, seperti kita bersosialisasi, kemudian masuk ke dalam organisasi. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia perkuliahan, pasti kalian akan mengenal ke organisasi. Ada banyak sekali organisasi, ada banyak bidang ya. Jadi nanti salah satu contoh dari yang Mas sudah bilang tadi, pengabdian ke masyarakat, itu terus dulu ya. Jadi salah satu contoh yang pertama tadi apa Tri? Mencintai atau mendukung produk dalam negeri Bu. Produk dalam negeri. Produk Dalam negeri. dalam negeri. Ya, yang kedua pengabdian masyarakat. Ya, dalam pengabdian masyarakat ini seperti yang Ibu jelaskan di awal ya, bisa dalam bersosialisasi, aktif dalam organisasi, kemudian juga bisa bersosialisasi. Lebih contoh kecilnya bisa bersosialisasi di lingkungan kalian. Ibu mau tanya, di sini ada nggak di daerah rumahnya kalau hujan banjir? Banyak Bu. Pak saya Bu.
Ya Bu. Artinya mana? Di Juanda Bu. Di Belanda. Ya, kalau di Belanda itu pasti ya, nggak asing kalau sudah hujan dikit pasti banjir. Jadi karena kalian sudah kelas 11 ya, sudah mulai dewasa dan peka dengan lingkungannya, pasti kalau bisa diambil dari contoh pengabdian masyarakat, bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Mungkin saat banjir tadi kata Andri, saat banjir mungkin orang kan pasti di saat banjir itu ada yang kesusahan mungkin motor yang bisa lewat, macet dan segala macam, itu bisa menjadi salah satu contoh pengabdian masyarakat sebagai generasi muda ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang berani kasih contoh? Ada? Bisa kasih contoh? Contohnya kalau menurut saya itu sih terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Terlibat Dalam memajukan sektor pendidikan Bu. Pendidikan Bu. ya, terlibat dalam sektor pendidikan. Ya, ini juga bisa menjadikan salah satu contoh ya untuk bisa kita gunakan sebagai contoh. Seperti kan kita tahu kita sekarang kalian ada di kelas 11 yang dimana lingkungannya ini sudah punya fasilitas yang bagus, punya pokoknya WC-nya bagus, kemudian tasnya bagus, Ada AC-nya. ada AC-nya, tidak berpanasan, seperti itu. Tapi kadang tuh kalau kita kurang puas dengan apa yang kita rasakan di sekolah, AC-nya kurang panas, dan pasti kita menuntut pemerintah menuntut untuk memajukan lagi fasilitas. Tapi tanpa kita sadari, sumber daya manusianya itu juga perlu ditingkatkan. Seperti yang tadi sudah ada berikan contoh, itu memajukan sektor pendidikan, di mana bukan orang lain lagi, kalian ini yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu adalah generasi muda penerus bangsa yang harus memiliki kualitas pendidikan yang baik. Seperti itu. Jadi kalau ada kualitas pendidikan yang baik dari sumber daya manusianya, pasti kemajuan teknologis, ekonomis itu pasti akan berpengaruh, karena utama dari pendidikan adalah sumber daya manusia. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu.